Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianovita. Di sini saya akan menyampaikan mengenai Risk Assessment 1. Audit proses in fokus pada bab ini, yaitu pada bab ini akan membahas penilaian resiko yang di dalamnya terdapat tahapan audit, pemahaman tentang klien, resiko penipuan atau resiko salah saji karena kecurangan, kemudian tata kelola perusahaan, dan prosedur yang digunakan oleh auditor. Yang pertama, tahapan audit. Di tahapan audit ini ada 3 proses. Yang pertama ada penilaian resiko. Tahap penilaian resiko ini memperoleh pemahaman tentang klien, mengidentifikasi faktor-faktor yang berdampak pada resiko salah saji material, pelaksanaan resiko dan penilaiannya, pengembangan strategi audit. Yang kedua, respon resiko. Melibatkan pelaksanaan pengujian rinci atas pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi dan akun. Yang ketiga, ada pelaporan resiko. Pelaporan melibatkan evaluasi hasil pengujian rinci dalam pemahaman auditor tentang klien mereka dan membentuk opini tentang kebenaran dan keadilan keuangan klien. Selanjutnya, tahap penilaian resiko. Audit yang terencana dengan baik akan mengumpulkan bukti-bukti yang cukup untuk akun-akun yang berisiko salah saji. Selama tahap penilaian resiko audit, auditor akan mengevaluasi resiko salah saji karena kecurangan. Struktur tata kelola perusahaan klien dinilai selama fase penilaian resiko audit. Ini adalah proses yang digunakan untuk memastikan bahwa perusahaan dikelola dengan baik. Selama fase penilaian resiko, auditor juga akan mempertimbangkan kecukupan prosedur penutupan klien mereka. Yang kedua, fase respon resiko. Melibatkan pengujian rinci atas pengendalian, transaksi, dan saldo akun. Yang ketiga, menyimpulkan dan melaporkan audit. Melibatkan penarikan kesimpulan berdasarkan bukti yang dikumpulkan dan sampai pada opini tentang kebenaran dan keadilan laporan keuangan. Selanjutnya, gaining and understanding of the client. Tujuannya adalah untuk menilai resiko bahwa dalam laporan keuangan terdapat salah saji material yang disebabkan oleh sifat bisnis klien, industri tempat klien beroperasi, tingkat persaingan, pelanggan dan pemasok. Kemudian, untuk mendapatkan pemahaman, auditor akan mempertimbangkan masalah di tingkat entitas, industri, dan ekonomi. Selanjutnya, tingkat entitas. Pengetahuan tentang entitas diperoleh melalui wawancara dengan personel klien, termasuk pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Beberapa prosedur auditor antara lain mengidentifikasi pelanggan utama, apakah berhubungan baik dengan klien. Yang kedua, mengidentifikasi pemasok utama, apakah memasok barang berkualitas secara tepat waktu. Selanjutnya, mengidentifikasi apakah klien importir atau eksportir. Auditor akan mempertimbangkan stabilitas negara tempat klien berdagang. Keempat, kapasitas klien untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi dan tren lainnya. Selanjutnya, sifat dari setiap jaminan yang diberikan kepada pelanggan. Selanjutnya, ketentuan diskon yang diberikan kepada pelanggan juga dinilai. Kemudian, sumber pembiayaan klien ditinjau dan struktur kepemilikan dinilai. Yang kedua, industri level atau tingkat industri. Tingkat persaingan dalam industri klien dinilai. Mempertimbangkan reputasi klien relatif terhadap perusahaan lain di industri yang sama. Yang ketiga, pertimbangan diberikan pada tingkat dukungan pemerintah untuk industri klien. Selanjutnya, penilaian tentang dampak peraturan pemerintah pada klien dan industri tersebut beroperasi. Yang terakhir, tingkat permintaan barang atau jasa yang disediakan oleh perusahaan. Yang ketiga, ekonomi level atau tingkat ekonomi. Auditor menilai bagaimana faktor tingkat ekonomi mempengaruhi klien, kemajuan dan penurunan ekonomi, perubahan suku bunga, dan fluktuasi mata uang tersebut akan mempengaruhi perusahaan.
Selanjutnya, fraud risk. Saat menilai risiko kecurangan, auditor akan menggunakan sikap skeptisisme profesional untuk memastikan bahwa setiap indikator potensi penipuan diselidiki dengan benar. Auditor harus tetap independen dan mencari bukti yang kuat untuk memvalidasi informasi yang diberikan oleh klien. Penipuan adalah tindakan yang disengaja untuk mendapatkan keuntungan. Ada dua jenis penipuan. Yang pertama ada penipuan pelaporan keuangan. Contohnya, penilaian aset yang tidak tepat, kewajiban yang tidak tercatat. Kemudian yang kedua, penyalahgunaan aset. Contohnya seperti menggunakan kartu kredit perusahaan untuk penggunaan pribadi. Next. Fraud risk ada 3. Yang pertama, insentif dan tekanan untuk melakukan penipuan. Contoh insentif dan tekanan yang meningkatkan risiko penipuan adalah klien beroperasi dalam industri yang sangat kompetitif, ancaman pengambil alihan, kerugian yang sedang berlangsung, tekanan untuk memenuhi ekspektasi pasar. Yang kedua, peluang untuk melakukan penipuan. Contoh peluang yang meningkatkan risiko terjadinya penipuan antara lain akun yang mengandalkan estimasi dan penilaian, volume transaksi yang tinggi menjelang akhir tahun. Yang ketiga, attitude and rationalization to justify a fraud. Sikap dan rasionalisasi untuk membenarkan suatu kecurangan. Contoh sikap dan rasionalisasi yang digunakan untuk membenarkan kecurangan antara lain nada bicara yang buruk, sikap yang buruk untuk mematuhi peraturan akuntansi. Selanjutnya, going concern atau kelangsungan usaha. Setiap fase audit akan mempertimbangkan apakah tepat untuk mengasumsikan bahwa klien mereka tetap berkelanjutan. Auditor bertanggung jawab atas tata kelola untuk mendapatkan bukti yang cukup dan tepat untuk menilai validitas asumsi kelangsungan usaha yang dibuat. Validasi ini dibuat oleh manajemen klien, mereka, dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola ketika menyiapkan laporan keuangan. Yang pertama ada resiko going concern indikator. Auditor akan menggunakan pertimbangan profesional mereka untuk menilai apakah asumsi kelangsungan usaha itu valid. Beberapa indikator yang dapat menunjukkan bahwa asumsi kelangsungan usaha mungkin beresiko. Yang pertama, rasio hutang terhadap ekuitas yang signifikan. Yang kedua, kerugian yang berkepanjangan. Yang ketiga, ketidakmampuan untuk membayar hutang pada saat jatuh tempo. Jika auditor menyimpulkan bahwa asumsi kelangsungan usaha diragukan, prosedur lebih lanjut akan dilakukan. Prosedur tersebut meliputi penilaian arus kas, penilaian pendapatan dan beban, penilaian laporan keuangan intern. Yang kedua, risiko going concern faktor yang meringankan. Contohnya, klien mengalami kekurangan uang tunai tapi memiliki surat dari bank yang menyetujui memberikan dana tambahan. Kemudian, kemampuan untuk mengumpulkan dana tambahan melalui penjualan dan peminjaman. Selanjutnya, corporate governance atau tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan terdiri dari aturan, sistem, dan proses dalam perusahaan yang digunakan untuk memandu dan mengontrol. Struktur tata kelola digunakan untuk memantau tindakan staf dan menilai tingkat risiko yang dihadapi. Kontrol dirancang untuk mengurangi risiko dan memastikan kelangsungan hidup perusahaan di masa depan. Kemudian, information technology. Saat memperoleh pemahaman tentang klien, auditor akan mempertimbangkan risiko tertentu yang dihadapi klien terkait teknologi informasi. Teknologi informasi adalah bagian dari sebagian besar proses akuntansi perusahaan yang meliputi transaksi, pencatatan, pemrosesan, koreksi sebelumnya, posting ke buku besar, menjadi laporan keuangan. Klien harus memiliki prosedur yang sesuai untuk memilih sistem teknologi informasi baru, mengubah dari sistem lama ke sistem baru, melatih staf dalam menggunakan sistem baru, dan memastikan bahwa sistem baru menyertakan kontrol tertanam untuk meminimalkan risiko salah saji. Yang terakhir, closing prosedur.
Auditor akan memeriksa laporan keuangan untuk menilai keakuratan prosedur penutupan klien mereka saat menyiapkan laporan-laporan terkait. Yang dapat saya sampaikan, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.